saya login menggunakan NIA dan passwordnya juga. Saya hanya pinjam Microsoft Certificate karena ketika login kita bisa jadikan juga laman identitas, tapi untuk sementara laman ini masih kita disable dulu karena kita tampilkan data yang lama yang sudah ada di sistem lama yang kita tampilkan kembali di sini. Tapi Bapak Ibu belum bisa mengubah dulu ya. Oke, di sebelah kiri kita langsung ke layar. Nanti akan muncul pola yang Bapak Ibu isi. Tombolnya masih tombol penilaian, nanti akan ditambah dengan tombol-tombol unggahan dokumen, unggahan untuk berita acara, dan segala macam sama dengan yang lama, tidak perbedaan. Lalu nanti ada tambahan satu lagi kolom dokumen sekolah yang persis sama seperti laman atau modul rekap dokumen yang ada di laman sekolah yang tadi. Oke, kita langsung ke menu penilaian. Nomor 7. Nah, perbedaannya dari laman sekolah, di laman asesor akan muncul menu menilai capaian kinerja atau level dari butir yang sudah dipilih. Di bawah kolom level ini, di bawah baris level akan muncul definisi apa saja yang tertera di dalam butir nomor 1. Lalu ada pembuktian kinerja yang berbentuk tombol. Lalu terakhir ada rangkuman. Untuk pengisian observasi telah dokumen dan wawancara, Bapak Ibu klik di bagian tombol yang sudah kami sediakan. Bagi contoh kita akan lihat ini operasinya. Belum telah dokumen, lakukan dulu observasi dan wawancara. Belum. Lalu ada observasi, silakan Bapak Ibu asesor membutuhkan hasil observasinya di kolom sebelah kanan setiap garis. Hal semuanya jalan baik. Mau maju. Silakan narasikan sedetail mungkin, sejelas mungkin untuk jumlah karakter tidak kami batasi. Silakan membuktikan hasil observasi Bapak Ibu secara detail. Saya akan membantu Bapak Ibu melakukan pengumpulan data. Lalu apabila sudah selesai, ketik klik sebelah kanan bawah. Maka ketika sukses, maka akan tombolnya berubah menjadi hijau, warna hijau dengan tulisan sukses. Setelah sukses bisa ditutup. Lalu data ini tidak akan hilang karena sudah langsung tersimpan ke server. Oke, selanjutnya ada telah dokumen. Nah, untuk telah dokumen ini hampir mirip seperti observasi, hanya saja di kolom yang di tengah ada nama dokumen yang diunggah oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu ketika melihat aspek dan indikator kerja dengan indikatornya seperti berikut, dan ingin melihat dokumen apa saja yang sudah diunggah oleh sekolah, cukup klik yang tulisan warna biru ini, bentuknya link atau tautan yang nantinya akan menuju atau mengunduh dokumen-dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Namun apabila ada yang belum diunggah, maka lamanya kosong. Contohnya ini, kita akan menambahkan tertib. Ya, bentuknya PDF. Ini sebagai contoh saja. Ada dokumennya yang lain.
Kalau dokumennya kosong, kita contohkan ini jurnal kelas tadi kan belum diunggah oleh sekolah, seperti ini maka lamanya akan kosong. Nah, kalau lamanya seperti ini, berarti dokumen tersebut belum diunggah oleh sekolah. Bapak Ibu asesor bisa menegur atau bisa mengimbau sekolah untuk mengupload dokumen yang di. Oke. Nah, setelah melakukan setelah dokumen, silakan Bapak Ibu buka juga keterangan atau hasil dari setelah dokumen sebelah kanan. Sama ini untuk jumlah karakter juga tidak akan dibatasi. Silakan Bapak Ibu berinformasi secara detail, secara lengkap saja yang disebutkan dari setelah dokumen. Apabila sudah, sama seperti tadi di kanan bawah langsung klik save. Nah, apabila selesai, sama seperti tadi maka tombol disesuaikan. Oke, selanjutnya untuk wawancara ada narasinya setelah melakukan sudah setelah dokumen lakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan dan program kegiatan pelaku di siswa. Seperti berikut aspek dan yang indikatornya ada 1, 2, 3, 4. Lalu kepada siapa saja wawancara dilaksanakan. Ada wakil kepala sekolah, wakil kepala atau wakil kepala, dan guru perwakilan orang tua dan siswa. Untuk objek wawancara setiap butir mungkin berbeda. Ada yang profil orang tua, nanti mungkin ketika ada butir yang lulusan dengan lulusan itu akan wawancara yang lulusan, lalu mungkin ada pendidikan dan lain. Maka silakan Bapak Ibu berkreasi juga membukukan hasil wawancaranya di kotak-kotak textbook PKR yang sudah disediakan. Nah, ini apabila kurang kecilan mas, bisa Bapak Ibu tarik ke bawah panjang. Oke, sudah selesai mengisi semua hasil wawancara. Ini ada 12 kotak yang harus diisi, maka klik simpan di bawah kanan. Sudah selesai, sama seperti tadi tombol akan muncul. Lalu sebenarnya ada satu lagi angket. Saya kemudian dua dulu ada angketnya. Ya. Selanjutnya ada lagi pembuktian kinerja yang berupa angket. Ini sedikit berbeda dengan pembuktian kinerja yang lainnya. Kalau pembuktian kinerja yang lain seperti observasi, setelah dokumen, atau wawancara, Bapak Ibu asesor cukup memberikan narasi atau hasil dari observasinya. Maka untuk angket ini Bapak Ibu harus membagikan tautan berikut pada responden. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yusro, respondennya kebanyakan adalah murid, dan untuk angket ini biasanya salah satunya akan dimunculkan di butir yang berhubungan dengan ujian atau perundungan. Silakan Bapak Ibu bagikan link ini, bisa minta bantuan pihak sekolah atau guru atau operator yang juga memberikan link ini pada siswa. Maka ketika link ini dibuka akan muncul laman pengisian angket. Laman ini yang akan muncul di halaman siswa atau responden tidak perlu juga untuk ikuti pena karena sistem angket ini sudah saya buat publik. Jadi publik itu dalam artian di luar sistem bisa diakses oleh siapa saja, tapi tentunya dengan pendidikan dari link atau tautan angket yang dimaksud. Oke, silakan mungkin dipandu nanti respondennya apa yang harus dilakukan. Di sebelah nomor ada pertanyaan, lalu di sebelah kanan ada jawaban yang sesuai. Jadi diarahkan responden untuk memilih sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 yang kedua yang 8. Oke, untuk yang ini saya coba saya langsung kirim aja. Saya paham.
yang ada. Oke, kita kirim. Maka setelah berhasil akan muncul teks terima kasih, lalu ditekan untuk selamat. Nah, setelah pengisian masuk, Bapak Ibu asesor cukup klik yang tombol abu-abu ini yang muat ulang. Maka akan muncul jumlah responden, nilai rata-rata, dan kategorinya. Nah, ini kebetulan sudah ada 7 responden dengan nilai rata-rata dan sekian, dengan kategori baik. Oke, kita cukup pengisian angket. Lalu kita akan menuju pengisian rangkuman. Oke, dalam pengisian rangkuman ada di dalam tugas 2 ini ada 4 aspek kinerja yang harus ditulis atau harus dirangkum dan terdapat siswa, kegiatan ibadah, dalam kegiatan keagamaan, lalu sikap toleran dan kerukunan hidup serta memeluk agama lain. Kami arahkan Bapak Ibu untuk mengisi dari aspek yang paling kiri terlebih dahulu, itu ke sebelah kanan. Kita klik, maka akan muncul pop-up aspek kinerja 1 dalam siswa. Silakan Bapak Ibu narasikan kesimpulan hasil observasi angket, wawancara, atau telah dokumen yang sudah dilakukan pada uji di sebelumnya. Sebagai contoh, melakukan ya. Oke, setelah disimpan, setelah sudah, itu langsung klik simpan, maka akan muncul level kinerja yang harus dipilih. Loh, ini kenapa tombol simpannya hilang? Nah, ini untuk memastikan Bapak Ibu yakin dengan isian kesimpulan tidak bisa diubah lagi, maka sebelum klik tombol simpan tadi, pastikan kesimpulan sudah sesuai atau sudah benar menurut Bapak Ibu. Ya. Lalu di bawah ada level kinerja, Bapak Ibu bisa pilih kira-kira level kinerja apa yang cocok untuk aspek kinerja nomor 1 ini. Contohnya tahap A. Lalu di bawah akan muncul skor kinerja dari aspek kinerja nomor 3. Lalu apabila ada catatan tambahan di luar kesimpulan yang Bapak Ibu berikan, bisa dilihat di kolom catatan di bawah ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan catatan untuk membuka tombol kunci yang ada di bawah kanan. Jadi sebelum diklik simpan catatan, maka tombol kunci ini tidak bisa diklik. Jadi Bapak Ibu klik dulu simpan catatan, maka tombol kunci ini akan muncul. Bisa diklik atau tanda panahnya berubah menjadi tanda tangan. Akan kunci, lalu akan muncul dulu kolom konfirmasi. Apakah Bapak Ibu yakin dengan yang dokumen yang sudah lakukan? Mungkin klik langsung di. Oke, maka tombol dari aspek kinerja pertama yaitu dilakukan siswa ini akan terkunci. Jadi memang dalam pengisian ini, kita arahkan asesor untuk hati-hati dan teliti dalam pengisian aspek-aspek kinerja, karena memang akan dilakukan penguncian atau pembatasan akses apabila aspek kinerja kita akan apa saja ya.
Oke, 4 aspek itu sudah disebutkan, tapi kenapa tidak muncul formutirnya? Untuk keperluan uji coba kali ini, kami anggota Badan memutuskan tidak dulu menampilkan skor kinerja, tapi Bapak Ibu ditanya mengenai capaian kinerja yang kira-kira ya, apa yang menurut Bapak Ibu diperoleh pada butir 2 ini. Apakah levelnya 3, 4, 2, atau 1? Ini menurut profesional judgment atau penilaian Bapak Ibu Profesor. Apakah di luar dari perhitungan pidana ya, setelah dilakukan observasi dan penilaian, jadi apakah sekolah tersebut atau di institusi nomor 2 layaknya itu sebenarnya mendapatkan kinerjanya itu level berapa, 4, 3, 2, atau 1? Tentu saja klik ini seperti demikian dia di sekolah. Adalah suatu hal di sekolah. Maka memang secara tempat. Oke, ini akan langsung tersimpan sampai level nomor 4. Oke, kira-kira seperti itu. Karena Bapak Ibu dilanjut, nanti inisialnya akan berlanjut ke yang selanjutnya. Itu, ya. Lalu nanti juga akan ada cetak laporan, berita acara, dan pengunggahan foto screenshot atau tanggapan layar dari proses registrasi online. Nanti akan saya sediakan kolomnya di sebelah kanan dari penilaian. Saat ini masih belum maksimalkan dan disiapkan space di servernya. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, monggo, ada saran, masukan, atau komentar, saya akan melalui kolom chat. Saya kembalikan ke moderator supaya monitor listrik. Bapak Ibu bisa catat dulu di Excel yang manual, lalu nanti ketika sudah mendapat akses atau internet, Bapak Ibu bisa copy paste ke jubir dan isian yang ada di sistem. Sementara seperti itu, untuk targetnya nanti untuk aplikasi POT ini, insya Allah pada kesempatan pilot project itu insya Allah sudah bisa digunakan import langsung dari Excel ke Vivera. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Danovo. Bapak Ibu sekalian, ini saya menambahkan bahwa aplikasi Excel sudah kita siapkan dan nanti akan kita gunakan bersamaan dengan materi-materi yang disepakati pada hari ini, juga termasuk NIA untuk anggota BAN. Banyak yang sudah bertanya, dan nanti kita akan kirimkan juga. Jadi semua sudah kita siapkan, anggota BANJ kita siapkan NIA sementara. Nah, terkait dengan aplikasi Excel manual, Bapak Ibu, kita sudah siapkan untuk observasi, wawancara, dan hasil telaah dokumen. Ada 3 Excel yang nanti dibagi ke dalam masing-masing jenjang. Jadi untuk SD sendiri, SMP dan seterusnya sampai SLB. Nah, di dalam Excel tersebut sudah disiapkan yang butir, Bapak Ibu bisa langsung isi. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana jika pada saat pengisian hasil wawancara atau observasi tiba-tiba listrik padam misalnya. Nah, ini triknya Bapak Ibu. Jadi triknya itu Bapak Ibu jangan mengisi langsung ke skena. Jadi pertama mengisi melalui Excel. Ini kita asumsikan misalnya